saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Ya, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Erzbunu Arif dari Forum News Network. Pidato Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri tentang ibu-ibu pengajian yang kemudian dikaitkan dengan masalah stunting itu ternyata berbuntut panjang. Saya pikir soal ini sudah beres karena PDIP juga sudah memberikan penjelasan, dan pada waktu Ibu Megawati menyampaikan pidatonya kan juga diawali dengan permintaan maaf dan minta jangan dibully. Tapi rupanya pidato Ibu Megawati itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat, dianggap sebagai sebuah labeling. Karena itu kemudian Ibu Megawati dilaporkan. Ini saya bacakan saja beritanya ya. Ini saya ambil dari CNN Indonesia. Judulnya begini, Megawati dilaporkan ke Komnas Perempuan buntut ibu-ibu suka pengajian. Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati itu melalui surat yang dikirimkan ke Komnas Perempuan lewat kantor pos besar Yogyakarta hari Rabu tanggal 22 Februari. Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu, mengatakan pelaporan didasari ucapan Megawati yang membahas ibu-ibu suka mengikuti pengajian namun kurang memperhatikan anak-anak. Pidato itu disampaikan Megawati dalam acara kick-off Pancasila dalam tindakan yang disiarkan di kanal YouTube BKKBN Kamis 16 Februari lalu. Kami menduga, kami tidak mau melabeli, menghakimi karena ini dugaan pelabelan. Kami menduga pernyataan itu suatu bentuk praktik ketidakadilan gender, itu kata Tri di kantor pos Yogyakarta hari Rabu. Yang ini kami sebut adalah pelabelan atau stereotype, pelabelan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian menelantarkan anak, sambungnya. Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tidak menemukan basis data yang dipakai Megawati tersebut, baik bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dinas-dinas terkait di level daerah. Aktor penelantaran anak adalah ibu-ibu yang gemar pengajian. Nggak ada, ujarnya. Tri menambahkan beberapa pengajian yang diikuti ibu-ibu justru menghadirkan tema membahas penanganan stunting. Semisal di Sulawesi Selatan, berdasarkan situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian menghadirkan penyuluh membahas penanggulangan stunting. Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting. Bisa diajak bekerja sama BKKBN. Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM di Yogyakarta meminta Megawati sebaiknya arif dan bijak dalam menyampaikan pandangan yang semestinya didasari data ilmiah, bukan opini bernuansa pelabelan negatif. Dalam laporannya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan RI mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato Megawati. Kajian diharapkan tuntas sebelum 8 Maret 2023, di mana itu adalah momentum Hari Perempuan Internasional. Kedua, apabila benar dugaan itu, maka Komnas Perempuan RI diminta menegur Megawati secara tertulis ditembuskan ke publik. Terakhir, meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan GETSI atau kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut. Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang kenapa sih menggoreng kan bisa ngukus.
Itu yang selama ini dibiarkan publik memang jadi pro kontra, tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu. Melalui pelaporan ini, ketika sudah ditindaklanjuti, Megawati diharapkan juga belajar dari pengalamannya dan tidak ada pembiaran di kalangan publik. Dia mengatakan bahwa mengingat jabatan strategis yang diemban di BRIN dan BPIP, Megawati sejatinya mengedepankan sikap bijak sebelum bertindak, apalagi di ruang publik. Arifnya itu harus level paripurna di atas presiden, bijaksananya level paripurna, pinjam bahasa anak-anak muda levelnya sudah dewa. Nggak boleh lagi kontroversial, kalau bicara data ilmiah ya dikedepankan. Koopini tentu mempermalukan BRIN dan BPIP, kata Tri. Nah ini menarik ya, ternyata kemudian menurut Tri ini bahwa itu dianggap sebagai salah satu labeling dan semacam tidak sensitif maksud saya terhadap persoalan gender. Nah ini coba sih kita simak lagi ya pidatonya seperti apa. Saya akan memutarkan bagian yang ini, bagian tentu tidak lengkap karena pidatonya cukup lengkap. Bagian ini lebih lengkap gitu, tidak hanya potongan-potongan video yang tersebar di media sosial. Dengan begitu kita bisa fair menilai apakah memang seperti itu konteks yang dimaksud oleh Ibu Megawati. Lah mbok tiru saya dong ya, aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Saya enggak ngerti tadi, beliau kan bilang, coba untuk periksa apa? Ya, lingkaran atas. Nah, lah iya, mbok ya. Terus saya lihat nih, ibu-ibu loh, saya kan ikut mode. Karena apa? Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 laki. Alhamdulillah mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang 5 jadi sarjana, ngono loh. Kan kalau denger gitu, Allah, kayaknya ya Allah, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelenger dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Nah, liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Benar loh. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu ngerusak banget, aku bilang. Aduh enggak dah. Ayo ketawa toh. Oh iya loh, saya pokoknya ceplos-ceplos. Lo ya dong maunya 180, ya saya ngomongin dong sama cucu saya. Wah keren loh kalau ganteng, kalau laki yang ini kan 5 perempuan. Cantik-cantik lagi. Aduh, aku ya sayang loh kalau dipek uang elek. Ya mah. Jadi nyarinya yang ganteng gitu, pinter gitu kan. Terus, kalau ngelihat anak sekarang, aku kan ngelihat ini. Ibunya nih kemana ya, suka begitu loh. Ayo sekarang tawur, ayo ibu-ibu ya, kalau dari organisasi mana yang dari yang lain tawur lo, kok ada saya lihat nih di TV loh, saat ada 20-an pakaian seragam dirazia polisi. Apa sih kok saya nggak begitu ngerti, katanya main game di game apa itu ya, tidak bisa sendiri itu, kalau itu saya kuper deh. Ya itu dirazia pakaian seragam, artinya itu kan sudah berani banget. Kemana orang tuanya, kemana ibunya? Jangan lupa loh, katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalian ini sekarang kemana? Anak udah geng bawa apa ibu, ini semua saya lihat di TV loh. Itu apa,
senjata keras. Ayo. Artinya pasti ibunya juga nggak tahu anaknya di mana. Artinya antara ibu anak itu tidak bonding. Saya sampai presiden, nah nanti dibilang sombong, tapi ini yang saya mau ngomongin sama ibu-ibu. Saya masih masak loh buat keluarga saya. Betul. Saya masih ngeladeni suami saya. Padahal saya presiden loh. Urusannya beda. Itu di luar. Tapi kalau dalam manajemen kekeluargaan, nah itu. Tapi saya bilang sama suami saya ketika mau menikah, ya dong gagah. Kamu kan cinta sama saya ya. Saya juga cinta sama kamu. Cuman mesti biarin nggak teken-teken. Awas ya, satu kali kamu gaplok saya, nggak akan ribut saya. Keren nggak? Saya bawa koper saya, anak-anak saya pulang. Goodbye. Loh iya, mestinya ibu-ibu gitu dong. Nah iyalah. Nah itu kan ini udah laporan sama saya. Kalau Bu Bintang datang katanya mau ngobrol apa? Kita berdua tangis-tangisan. Bu banyak banget ya Bu ya kesengsaraan anak ibu bebe. Wes. Ini Mbak Risma. Saya tugasi Mbak didelok to manusia nang kolong jembatan kulo Mbak mangan bae karo tikus, karena kalau sama beliau saya suka Jawa. Mbok iku kan rakyat kene lho Mbak, nangis. Ayo dong, punya peri kemanusiaan apa tidak kalian ini semua, wahai rakyat Indonesia. Masukkan ke dalam TV kalau mau teriakan saya ini. Iya dong, katanya Pancasilais, maunya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saja ada yang mau merubah Undang-Undang Dasar Pancasila kita, tadi sudah saya katakan bahwa tidak akan ada lagi yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalian setuju atau kalian mau bersenang-senang saja, mau terserah? Nah iya, ini tentara nih bayi melongo. Lo yang mempertahankan apa bukan kalian para jenderal? Ya dong, saya masih disebut presiden kelima, apa ndak boleh ngomong? Boleh. Polisinya, apakah hanya di pinggir jalan? Saya pernah loh ditahan sama polisi. Enggak, maksudnya gini, saya nggak ngerti. Saya tuh 17 tahun nyetir sendiri loh. Nah, satu saat, lah karena nggak ada tandanya, rupanya diumpetin. Apa namanya itu? Lo bener loh, ayo Pak Sigit. Ini saya, apa itu namanya kan ada ya? Apa? Ya udah kan, karena tahunnya saya udah terbiasa, ya jadi ya nyur aja kan, lurus, prit, ya bandak tau minggir, ya saya diem ya, terus kan gitu, siang Bu, siang, STN Kasim, ambil dong, masih lihat toh, ya aku ya menang baik, terus Pak, maaf, saya ditilang apa enggak? Saya bilang, maaf banget Pak, saya kebetulan ada janji. Terus sebentar ya, nih, rupanya ada komandannya di deket, rupanya ngono yo, bukan di pos, nek pos kan ketok, ini di gerombol-gerombol pohon apa ngono. Ayo, iya. Ayo, loh, yang memisahkan polisi itu saya loh, Presiden Republik Indonesia kelima loh. Jadi saya boleh mengkritik, tahu nggak? Bener, loh, udah gitu. Lah kalau suwimen ki ngopo toh? Kayaknya rundingan nopo piye yo? Ya tak liatin, ya aku ya diem aja loh. Kan saya sudah merasa bersalah. Toto gini, tahu? Ibu. Iya, gimana Pak? Gitu kan. Kenapa Ibu nggak bilang dari tadi Ibu siapa? Lo Bapak nggak nanya gimana sih? Gile nggak? Ayo. Jadi
Ya gimana sini Pak kalau memang mau ditilang gitu. Ya enggak lah Bu, silakan Bu, ini dua-duanya. Nah, ini Republik Indonesia tercinta, tahu enggak? Jadi yang namanya media-media kalau ini enggak ditulis gitu, supaya orang tahu kalau ini saya senang kalau diiniin. Hai, gawat deh. Hah. Terus sekarang urusan ini saya sampai jam berapa lo suruh stop lo. Lo benar. Karena saya sama kalau di partai saya bisa 3 jam loh memberikan kursus. Nah ini ya wes kalau nggak boleh terus ya wes. Sebelumnya itu Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia BAMUSI PDIP yakni Nasirul Falah Amru menjelaskan maksud Megawati yang heran dengan ibu-ibu suka ikut pengajian. Megawati tidak pernah melarang ibu-ibu ikut pengajian, itu penilaian BAMUSI ya. Megawati, kata Falah, hanya meminta agar para ibu bisa seimbang dalam mengaji dan mengurus anak. Sebab mengaji dan mengurus anak itu sama-sama untuk kepentingan dunia akhirat. Jadi mbok ya seimbang sehingga stunting dan sebagainya itu bisa dihindari. Itu pesan sebenarnya dari Ibu Megawati. Kata pria yang sering disapa sebagai Gus Falah itu dalam keterangannya hari Rabu 22 Februari, jadi hari ini ya. Falah juga menjelaskan Megawati sudah memohon maaf sebelumnya mengutarakan pernyataan demikian agar jangan sampai salah ditanggapi maksudnya. Jadi semua pihak seharusnya tidak menggoreng berita yang tidak berdasarkan pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya, pinta dia. Jadi itu tadi berita yang saya bacakan dari CNN Indonesia. Jadi ada dari koalisi aktivis HAM di Yogyakarta dan kemudian juga ada bantahan dari BAMUSI PDIP. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.